Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya di kelas 6, selamat berjumpa lagi dengan pelajaran SBK. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Bertemu lagi dengan Ibu Abila dalam pelajaran SBK. Kali ini materinya masih pelajaran 5 atau bab 5 dengan submateri membuat reklame. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana contoh pembuatan reklame dengan menggunakan bahan kain, ya. Contoh reklame dengan menggunakan bahan kain, yaitu dengan bahan yang sangat sederhana pada awalnya, adalah berupa spanduk. Spanduk ini dibuat dengan tulisan-tulisan yang banyak, gambar-gambar yang banyak, dan warna yang cerah. Spanduk hanya bisa dilihat pada siang hari, kelemahannya tidak bisa dilihat pada malam hari. Contoh berikutnya adalah gambar seperti ini. Nah, gambar yang nampak pada layar adalah suatu reklame yang menggunakan lampu neon yang dinamakan neon box. Sedangkan untuk gambar yang di sebelahnya adalah berupa TV yang sangat besar atau yang disebut dengan videotron. Jadi menayangkan reklame atau iklan-iklan tertentu berupa video. Keuntungan daripada neon box dan videotron ini selain bisa dilihat pada siang hari, juga kita dapat melihatnya pada malam hari. Nah, sekarang adalah pembuatan spanduk mengikuti perkembangan zaman. Dulu, spanduk itu dibuat dengan cara yang lama atau konvensional, ya. Dibuat dengan menggunakan tenaga manusia, otomatis memerlukan waktu yang lama. Sedangkan zaman sekarang, spanduk dibuat sudah dengan cara dicetak dengan menggunakan mesin printer yang bernama MMT, ya, atau Metro Media Technology, sehingga memerlukan waktu yang sangat cepat, ya, dan hasilnya lebih rapi. Adapun syarat membuat reklame adalah sebagai berikut. Dalam membuat desain harus sederhana, tidak boleh rumit karena tujuan daripada membuat reklame ini mudah dimengerti oleh orang lain. Yang keduanya, kata-kata atau kalimat yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas sehingga orang yang membacanya langsung mudah mengingatnya. Selanjutnya, jenis huruf yang digunakan dalam pembuatan reklame harus besar-besar dan jelas. Dan yang terakhir, menggunakan warna yang kontras supaya spanduk atau reklame yang kita buat dalam bentuk apapun sangat menarik perhatian orang-orang. Kita akan membahas masalah desain yang sederhana, ya. Kalau kita mau membuat reklame, desainnya harus sederhana dan tidak asal buat, tetapi harus dirancang dulu konsepnya. Contoh, kita akan membuat papan reklame berupa makanan atau mempromosikan sayuran, ya. Harus dibuat sedemikian rupa, kata-katanya sedikit, gambarnya menarik, cerah, ya. Tujuannya apa? Supaya orang yang melihat itu dapat lebih mudah memahami iklan yang ditawarkan dan mengingatnya dengan cepat. Seperti ini contohnya. Nah, kalimat singkat, jelas, dan padat. Contohnya adalah kalimat yang dibuat itu harus komunikatif dan mengandung unsur kekinian agar menarik. Contoh seperti iklan minuman bersoda ini, refresh your world. Jadi, orang-orang bisa langsung ingat akan iklannya atau kata-katanya, sehingga tertarik untuk membeli produk yang dia lihat, dia baca. Nah, tujuannya kenapa harus singkat kalimatnya? Agar mudah ditangkap dan diingat. Dan yang terakhir, menimbulkan keinginan si pembeli untuk membeli produk tersebut.
Nah, anak-anakku semuanya, demikianlah tadi sudah kita pelajari bersama-sama tentang perkembangan reklame serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame. Sampai jumpa minggu depan dengan materi jenis huruf jelas dan besar serta warna yang kontras yang masih ada kaitannya dengan pembuatan reklame. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.